Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 30 gram margarin yang sudah dicairkan atau sekitar 4 sendok makan, 2 sendok makan gula pasir, diaduk rata. Tambahkan 1 kuning telur, 130 ml air, ini airnya suhu ruang. Aduk rata sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, tambahkan 1 sendok teh ragi instan, diaduk rata. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi atau setara dengan 25 sendok makan, 1/4 sendok teh garam, kemudian diaduk rata. Agar lebih mudah, ini aku mencampurnya pakai tangan aja ya bunda. Cukup sampai tercampur rata aja, nggak perlu sampai kalis elastis ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Diamkan hingga mengembang 2 kali lipat sekitar 1 jam. Atau bisa disesuaikan dengan suhu ruang masing-masing ya. Lanjut, siapkan pan, masukkan 50 gram tepung terigu atau setara dengan 5 sendok makan. Sangrai selama 5-7 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, ini tepungnya sudah ringan, bisa diangkat. Pindahkan ke dalam wadah. Tambahkan 165 gram keju parut, ini aku pakai keju cheddar 1 bungkus. Lima 50 gram gula halus atau setara dengan 5 sendok makan. 50 gram margarin atau setara dengan 3 sendok makan penuh. 1 saset susu bubuk kemasan 27 gram, kemudian diaduk rata. Agar lebih mudah, ini aku mencampurnya pakai tangan aja ya bunda. Nah, hasilnya seperti ini. Bagi adonan menjadi 16 bagian dengan berat adonan sekitar 21-22 gram. Nah, ini bisa disisihkan dulu. Nah, ini dia adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Buka tutupnya lalu kempiskan adonan. Sebelumnya aku udah cuci tangan pakai sabun ya bunda. Bagi adonan menjadi 16 bagian dengan berat sekitar 28 gram. Tutup menggunakan kain bersih agar tidak mengering. Ambil 1 adonan. Kemudian dipipihkan. Pipihkan bagian pinggir-pinggirnya, biarkan bagian tengah agak tebal ya bunda. Tambahkan isian, kemudian dirapatkan. Harus benar-benar rapat ya bunda, biar nggak rawan bocor. Jika sudah, pipihkan adonan pelan-pelan.
Kalau mau bentuknya bulat aja juga nggak apa-apa, sesuai selera. Nah, seperti ini ya Bunda. Kita ulangi lagi, ambil satu adonan, kemudian dipipihkan. Pipihkan bagian pinggir-pinggirannya, biarkan bagian tengah agak tebal ya Bunda. Tambahkan isian, kemudian dirapatkan. Jika sudah, bisa dipipihkan seperti ini. Untuk bentuknya sesuai selera aja ya Bunda, kalau mau bulat juga nggak apa-apa. Nah seperti ini, letakkan dalam loyang yang sudah dialasi tepung terigu. Tutup menggunakan kain bersih lalu istirahatkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, ambil adonan, celupkan ke dalam putih telur. Lalu baluri menggunakan tepung panir. Ini tepung panirnya sudah aku blender sebentar ya Bunda, jadi teksturnya lebih halus. Tapi kalau mau nggak di blender juga nggak apa-apa, sesuai selera aja. Nah hasilnya seperti ini, ulangi sampai semuanya habis. Ini dia, sebagian sudah selesai, siap untuk digoreng. Panaskan minyak sebelumnya, gunakan api sedang cenderung kecil aja. Kalau bagian bawah sudah kokoh dan berwarna kecoklatan bisa dibalik. Cukup 1 kali balik aja ya Bunda, biar gak menyerap banyak minyak. Nah kalau sudah garing, kokoh dan berwarna kuning kecoklatan, tandanya udah mateng, bisa diangkat dan tiriskan. Nah ini dia hasilnya setelah digoreng. Kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas menggunakan plastik OPP ukuran 12 x 12 cm. Ini ngemasnya harus dalam keadaan dingin ya Bunda. Tambahkan stiker agar lebih menarik. Nah gimana, cantik ya Bunda? Nah ini dia roti goreng isi kejunya, siap untuk disajikan. Hasilnya jumbo ya Bunda, ukurannya lebih dari setengah telapak tangan. Sekarang kita cobain. Bisa dilihat ya Bunda, rotinya empuk, lembut, menul-menul walaupun nggak diulen sama sekali. Rasanya juga enak banget, gurih, manisnya pas, cocok untuk ide jualan atau sekedar cemilan bersama keluarga di rumah. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 30 gram margarin yang sudah dicairkan atau sekitar 4 sendok makan. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Diaduk rata. Tambahkan 1 butir kuning telur, 130 ml air dingin atau suhu ruang ya. Aduk rata hingga gulanya larut. Nah gulanya harus benar-benar larut ya Bunda. Lanjut tambahkan 1 sendok teh ragi instan, aduk rata. Jika sudah, masukkan 250 gram tepung terigu. Di sini aku pakai protein tinggi atau sekitar 25 sendok makan dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian diaduk rata. Agar lebih mudah, di sini aku campur pakai tangan aja ya Bunda. Cukup sampai tercampur rata aja, nggak perlu diuleni sama sekali ya. Nah, seperti ini cukup. Tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih.
Diamkan hingga mengembang 2 kali lipat sekitar 1 jam. Sambil menunggu, kita siapkan isiannya. Siapkan 300 gram daging ayam yang sudah direbus. Ini aku pakai bagian dada. Kemudian disuir-suir. Nah, hasilnya seperti ini. Ini disisihkan dulu. Lanjut siapkan blender atau chopper, masukkan 5 bawang merah, 3 bawang putih, 1 butir kemiri, 10-15 cabai merah keriting. Kalau mau lebih pedas bisa ditambah dengan cabai rawit merah ya bunda. Sedikit air, kemudian dihaluskan. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut, panaskan minyak secukupnya. Masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Masak sampai benar-benar matang dan tanak. Jika sudah, masukkan ayam yang tadi sudah disuir-suir, lalu dicampur rata. Tambahkan 250 ml air, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok teh gula pasir. Diaduk rata kembali. Masak sampai airnya menyusut dan sedikit mengering. Aduk sesekali biar matang merata ya. Nah, kalau airnya sudah menyusut dan sedikit mengering seperti ini, tandanya udah matang, bisa diangkat dan disisihkan dulu. Nah, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Buka plastiknya lalu kempiskan adonan. Nah, ini sebelumnya aku sudah cuci tangan dengan sabun ya bunda. Bulatkan adonan, lalu bagi adonan menjadi 15 bagian dengan berat sekitar 28-29 gram. Tutup adonan menggunakan kain agar nggak mengering. Ambil 1 adonan, kemudian dipipihkan. Beri isian secukupnya sekitar 1 sendok makan. Kemudian dirapatkan. Nah, dicubit-cubit seperti ini ya bunda. Harus benar-benar rapat biar nanti pas digoreng dia nggak bocor. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi, ambil 1 adonan, kemudian dipipihkan. Beri isian secukupnya sekitar 1 sendok makan. Lalu dirapatkan. Nah, seperti ini mudah banget ya bunda. Letakkan dalam loyang yang sudah ditaburi sedikit tepung terigu biar nggak menempel, lalu istirahatkan selama 10 menit. Nah, ini dia setelah 10 menit. Celupkan ke dalam putih telur. Lalu baluri menggunakan tepung panir. Di sini tepung panirnya aku blender sebentar ya bunda, jadi teksturnya lebih halus. Kalau nggak mau di blender juga nggak apa-apa, sesuai selera aja.
Nah, hasilnya seperti ini, ulangi sampai adonannya habis. Goreng dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang cenderung kecil aja, biar nggak mudah gosong. Cukup 1 kali balik aja ya bunda, biar nggak menyerap banyak minyak. Kalau sudah kokoh, garing, dan berwarna kuning kecoklatan, tandanya udah matang, bisa diangkat dan tiriskan. Goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya setelah digoreng. Kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas menggunakan plastik OPP ukuran 8 x 15 cm. Ini ngemasnya setelah benar-benar dingin ya bunda. Tambahkan stiker agar lebih menarik. Nah, cantik ya bunda. Dan ini dia roti goreng isi ayam suwir pedasnya, siap untuk disajikan. Satu resep aku dapat 15 biji, rotinya empuk, lembut, bisa dilihat ya bunda, menul-menul banget. Rasanya enak, pedas, manis, gurih, pokoknya pas. Ini dijamin enak banget, bisa dijadikan ide jualan atau sekedar cemilan bersama keluarga di rumah. Jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 30 gram margarin yang sudah dicairkan atau sekitar 4 sendok makan, 2 sendok makan gula pasir atau setara dengan 30 gram. Diaduk rata. Masukkan 1 butir kuning telur, 130 ml air, ini airnya suhu ruang. Diaduk rata sampai gulanya benar-benar larut. Setelah gulanya larut, masukkan 1 sendok teh ragi instan, diaduk rata kembali. Setelah tercampur rata, masukkan 250 gram tepung terigu atau setara dengan 25 sendok makan. Di sini aku pakai tepung terigu protein tinggi ya, dan 1/4 sendok teh garam, lalu diaduk sampai tercampur rata. Agar lebih mudah, ini aku mencampurnya pakai tangan aja. Cukup sampai tercampur rata atau sampai adonannya kalis, nggak perlu sampai kalis elastis. Nah, seperti ini cukup. Ratakan adonan, tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Diamkan hingga mengembang 2 kali lipat sekitar 40 menit sampai 1 jam, disesuaikan dengan suhu ruang masing-masing ya bunda. Sambil menunggu, kita akan buat isiannya. Siapkan 250 gram daging ayam yang sudah direbus, masukkan ke dalam chopper atau blender. Kemudian dihaluskan. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut panaskan 1 sendok makan margarin. Masukkan 1 buah bawang bombay yang sudah diiris tipis, masak sampai harum dan layu. Tambahkan setengah sendok makan gula pasir. Masukkan ayam yang tadi sudah dihaluskan, diaduk rata. Setelah tercampur rata, masukkan 150 gram saus bolognese. Untuk mereknya bebas, di sini aku pakai merek La Fonte.
Diaduk rata, lalu dimasak sampai airnya menyusut dan sedikit mengering. Nah, seperti ini cukup, bisa diangkat dan pindahkan ke dalam wadah. Dan ini dia, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Buka tutupnya lalu kempiskan adonan. Ini aku sudah cuci tangan pakai sabun ya Bunda. Bulatkan adonan. Bagi adonan menjadi 16 bagian. Tutup adonan menggunakan kain agar tidak mengering. Lanjut ambil 1 adonan, kemudian dipipihkan. Tambahkan 1 sendok makan isian. Kemudian dirapatkan. Harus benar-benar rapat ya Bunda, biar nanti pas digoreng ini nggak rawan bocor. Nah, seperti ini ya, pipihkan sedikit. Atau kalau mau bentuknya bulat juga nggak apa-apa, sesuai selera aja. Nah, hasilnya seperti ini. Kita ulangi lagi, ambil 1 adonan, kemudian dipipihkan. Beri isian 1 sendok makan lalu dirapatkan. Harus benar-benar rapat biar nanti pas digoreng ini nggak mudah bocor. Setelah benar-benar rapat, dipipihkan sedikit. Nah, seperti ini, mudah kan Bunda? Letakkan di atas loyang yang sudah dialasi tepung terigu agar nggak menempel. Tutup menggunakan kain lalu istirahatkan sekitar 10 menit. Nah, ini dia setelah 10 menit, buka penutup kainnya, celupkan ke dalam putih telur. Lalu baluri menggunakan tepung panir. Di sini tepung panirnya sudah aku blender sebentar jadi teksturnya lebih halus. Tapi kalau nggak mau di blender juga nggak apa-apa, sesuai selera aja. Nah, hasilnya seperti ini. Ulangi sampai semuanya habis. Nah, ini dia siap untuk digoreng. Panaskan minyak sebelumnya, gunakan api sedang cenderung kecil. Masukkan ke dalam minyak yang masih hangat, jangan terlalu panas ya Bunda. Kalau bagian bawah sudah berwarna kecoklatan dan kokoh bisa dibalik. Untuk menggorengnya ini cukup 1 kali balik aja biar nggak menyerap banyak minyak ya Bunda. Setelah mengembang, kokoh dan berwarna kecoklatan, tandanya udah matang, bisa diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya setelah semuanya digoreng. Kemas menggunakan paper cup seperti ini. Tambahkan saus sambal dan juga mayonnaise agar lebih cantik. Ini dia pizza gorengnya siap untuk disajikan. Satu resep aku dapat 16 biji dengan ukuran lumayan jumbo ya Bunda. Sekarang kita cobain sama-sama. Wow, bisa dilihat rotinya empuk, lembut, menul-menul walaupun nggak diulek sama sekali ya Bunda. Rasanya enak banget, persis seperti makan pizza tapi versi goreng ya. Dijamin ini anak-anak pasti suka banget deh. Jangan lupa dicobain ya Bunda. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih.